Pada video kali ini, kita akan membahas FRTU CPNS tahun 2024. Soal yang disajikan yaitu tentang pecahan campuran kategori soal HOTS. Soal yang seperti ini muncul di hari keempat tes CPNS. Sedikit modifikasi dengan soal yang sebenarnya, namun prinsip yang digunakan adalah sama persis. Esensi dari soal ini adalah peserta bisa menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi bentuk pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan tabel berikut. Ada X, yaitu 42/3 ditambah 1 dibagi 2 kali 3. Lalu ada Y, 6/3 dikali dengan 3 kurang 1/2. Hubungan yang tepat antara kuantitas X dan Y adalah. Jadi, kita harus bisa menjumlahkan, lalu mengurangkan, mengali, dan membagi bentuk pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campurannya. Nah, di sini ada kita jumpai untuk X yang kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu untuk X, kita berjumpa dengan pecahan campuran 42/3. Terlebih dahulu, kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu caranya 4 kali 3, ini kita kalikan, lalu kita tambahkan dengan yang di atas. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi 4 kali 3 itu adalah 12, lalu ditambahkan dengan 2 yang di atas. Berarti hasil perkalian ini 12 ditambah 2 adalah 14. Berarti 14 per penyebut yang kita gunakan masih sama, tetap sama, yaitu 14/3. Lalu ditambah dengan 1 dibagi 2 kali 3 ya. Kalau kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan ya bisa juga, berarti 1 dibagi 2 kali 3 yaitu 6 ya. Kita buat langsung dalam bentuk pecahan aja. Berarti dari X ini kita harus menjumlahkan 14/3 dengan 1/6. Bagaimana cara mudah menjumlahkan 14/3 dengan 1/6 ini? Ya mudah aja, kita tidak perlu pakai KPK ya. Jadi supaya mudah dalam menjumlahkan pecahan, maka kita harus mengalihkan sesuatu, 3 ini dengan sesuatu, agar menjadi penyebutnya sama-sama 6 ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja yang di atas. Nah, caranya adalah dengan cara 3 dikali berapa supaya hasilnya 6, yaitu kita kalikan dengan 2. Jadi kita kalikan dengan 2/2. Nah, jadi kita kalikan 2/2, sehingga kita dapatkan 2 kali 14 itu adalah 28. Lalu yang di bawahnya 2 kali 3 adalah 6. Jadi penyebutnya sama dengan yang sebelah, yaitu 1/6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja yang di atas. Berarti 28 tambah 1 adalah 29/6. Nah, jadi kita mengakal-kalinya dengan cara kita kalikan dengan sesuatu. Ya, 2/2 itu kan nilainya 1, tidak merubah nilai dari 14/3 ya. Ini kita lebih tepatnya menggunakan prinsip manipulasi ya. Jadi, nilai X itu adalah 29/6. Lalu kita coba tinjau untuk nilai Y. Di sini Y kita mempunyai 6/3. Ya, prinsip yang tadi juga kita buat dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 6 kali 3 adalah 18, lalu kita tambahkan dengan yang di atas, berarti adalah 19/3. Dikali dengan, nah di sini kita punya 3 dikurang 1/2 ya. Nah, agar penyebutnya sama, ini bisa juga dengan cara kita kalikan sesuatu. Ini sebenarnya 3/1 ya, tapi 1 tidak ditulis. Agar penyebutnya sama, ya kita kalikan aja dengan 2/2. Nah, andaikan di sini 1/5 misalnya, berarti kita kalikan aja 5/5. Andaikan di sini 1/7, berarti cukup kita kalikan aja 7/7. Tujuannya agar penyebutnya sama. Nah, di sini kita mendapatkan perkalian 3 kali 2, yaitu 6/2 jadinya. Ini kita kurung dulu. Jadi kita selesaikan dulu dalam kurung ini, yaitu operasi pengurangan, dan dikurangi dengan 1/2 ya. Berarti untuk nilai Y sendiri adalah 19/3. Lalu kita kalikan dengan, nah di sini penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita operasikan yang di atas, berarti 5/2. Nah, jadi kalau perkalian seperti ini bagaimana? Ya prinsipnya adalah, ya kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 19 kali 5, berarti 5, simpan 4, berarti 95 ya.
95/6. Nah, di sini kita dapatkan nilai Y, kita tulis ulang aja, yaitu adalah 95/6. Nah, apakah hubungan antara X dan Y? Bagaimana cara membandingkan pecahan dengan pecahan ya? Nah, jadi untuk membandingkannya kita lihat aja penyebutnya sudah sama. Jadi kalau penyebutnya sudah sama kita abaikan saja. Penyebutnya sudah sama. Berarti cukup kita perhatikan angka yang di atasnya saja. Berarti 29 dengan 95. Apa hubungannya? Yang 29 ini miliknya X dan 95 ini miliknya Y. Ya, hubungannya adalah X itu lebih kecil daripada Y, atau 29 itu lebih kecil daripada 95. Kalau kita uji cobakan ke 2X dan 3X, kita dapatkan tidak sama ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah X lebih kecil dari Y ada di option yang B.